Kalau kalian tidak merinding dengan kepemimpinan Jokowi, saya tak tahu lagi harus bagaimana meyakinkan Anda semua. Efek multiplier dari KTT G20 ini sangat luar biasa. Bukan hanya tentang martabat dan harga diri bangsa, tapi juga kepercayaan dunia yang berimbas pada ekonomi yang semakin kokoh. Jadi, apa yang sebenarnya dilihat oleh barisan sakit hati sehingga melihat dari sisi negatif? Apalagi para buzzer yang begitu membanggakan kehadiran Anies di KTT G20. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Hari ini saya akan bicara tentang efek G20 bagi Indonesia. Acara puncak G20 di Bali memang telah usai, tapi gaungnya masih terasa hingga kini. Kesuksesannya membuat nama Indonesia terangkat namanya. Jokowi menuai pujian. Ini membuat kita teringat dengan perhelatan Asian Games pada 2018. Gaungnya begitu besar hingga membuat Indonesia menjadi trending di mana-mana. Sulit untuk tidak bangga dengan Indonesia. Coba pikir, sebelum KTT G20 ada KTT ASEAN di Kamboja dan sesudah itu ada KTT APEC di Bangkok. Gaungnya tidak seheboh dan sebesar KTT G20 di Bali. Bahkan KTT APEC diwarnai dengan aksi demo yang berujung rusuh. Penyelenggaraan KTT G20 bisa dibilang sukses, bahkan fenomenal, meski ada sedikit nyinyiran dari para barisan sakit hati. Ada yang mengatakan KTT ini sudah gagal sejak awal. Ada yang ribut soal biaya penyelenggaraan KTT G20 yang sangat besar. Dana yang digelontorkan kurang lebih mencapai 530 miliar rupiah. Benar, dana tersebut sangat besar. Begitulah yang dilihat oleh kelompok sakit hati pembenci pemerintah. Mereka pura-pura bodoh dengan menganggap uang itu lenyap sia-sia tanpa manfaat. KTT G20 hanya acara gagah-gagahan di depan dunia, di mana masih banyak rakyat yang butuh makan dan bantuan. Begitulah yang selalu diteriakkan oleh mereka. Otak mereka terlalu kecil, terlalu bersumbu pendek untuk berpikir jauh ke depan. KTT G20 bukan sekedar ajang gagah-gagahan, tapi ada banyak peluang yang luar biasa besar. KTT G20 adalah ajang pembuktian bahwa Indonesia bisa dipercaya oleh dunia. Tujuan dari semua itu adalah agar dunia tidak ragu untuk bermitra, berbisnis, bahkan berinvestasi di Indonesia. Apakah kalian tahu betapa menegangkannya persiapan KTT G20 di Bali? 17 kepala negara dari 20 negara G20 hadir di Bali. Mereka adalah kepala negara dari negara-negara paling powerful di dunia. Jadi kehadiran mereka harus dipastikan aman dan nyaman. Salah sedikit saja, Indonesia bakal dikecam seumur hidup. Salah satunya mengenai gala dinner yang diadakan di Komplek Garuda Wisnu Kencana atau GWK. With ladies and gentlemen, to commence this evening's G20 welcoming dinner, we kindly invite to convey his welcoming remarks leaders of G20 countries, invitees, international organization, ladies and gentlemen. Thank you for your presence here. Berkat kehebatan dari Wisnu Tama, acara tersebut berlangsung megah dan mewah. Beda dari yang lain, karena ada pertunjukan budaya tari dan musik Nusantara yang spektakuler. Saking kagumnya Jokowi, dia bahkan memanggil Wisnu Tama dan memperkenalkannya dengan beberapa tamu negara yang hadir. Salah satunya Perdana Menteri India. Ingin menampilkan bahwa budaya kita itu ragamnya luar biasa dan kita mampu mengemasnya dengan kekinian, dengan relevan ya, dengan teknologi dan lain sebagainya, dengan aransemen musik dan lain sebagainya. Tapi juga ada pop culture-nya juga di situ. Jadi kayak berbagai macam elemen-elemen yang kuat di Indonesia ini kita coba suguhkan. Tapi di balik itu ada cerita yang cukup menegangkan. Jokowi memutuskan gala dinner dilakukan di GWK, bukan di gedung atau hotel. GWK adalah sebuah tempat terbuka, dan November adalah musim hujan. Ternyata menurut perkiraan cuaca dari BMKG, akan turun hujan di malam tersebut. Ini tantangan yang cukup berat, karena gala dinner akan kacau balau kalau sampai terjadi hujan sedikit saja. Belum lagi sorotan media yang akan mempermalukan Indonesia. Tapi keputusan tetap jalan. Akhirnya disiapkan panitia untuk merekayasa cuaca. Bukan dengan menggunakan jasa pawang hujan,
tapi teknologi modifikasi cuaca. Tidak gampang memang, karena setiap ada gumpalan awan yang menimbulkan potensi hujan, langsung disergap tim TMC. Total 29 ton garam ditaburkan sejak 10-16 November. Tujuannya agar awan segera dihalau atau segera diturunkan sebagai hujan. Awan yang sudah terlanjur menutup merata di atas area GWK segera diturunkan sebagai hujan beberapa jam sebelum acara dimulai. Hasilnya, cuaca sangat bersahabat, udara sejuk dan tidak hujan. Para kepala negara bisa menikmati sajian makan malam sambil menyaksikan pagelaran seni. Kalian lihat sendiri, ada banyak resiko dari perhelatan KTT G20. Ada banyak faktor yang bisa menggagalkan acara ini dan membuat Indonesia tidak dipercaya dunia. Tapi untunglah, perhelatan sukses bahkan dipuji dunia. Ujian ini dilontarkan kepala negara yang hadir, di antaranya Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berterima kasih pada Presiden Jokowi atas seluruh kerja kerasnya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memuji Jokowi telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Bahkan Biden sebenarnya ingin meninggalkan KTT G20 pada hari pertama, tapi dia hadir di pertemuan puncak. Kepada Sandiaga Uno, Biden mengaku ingin tinggal lebih lama di Indonesia karena dia merasa seperti di rumah dan tak mau pulang. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida juga menyampaikan penghargaan ke Presiden Jokowi atas perannya dalam presidensi G20. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak juga memuji Jokowi karena berhasil menggelar KTT G20. Dia menilai Indonesia berhasil menggelar pertemuan dengan hasil yang memuaskan di saat situasi global penuh tantangan. Apresiasi juga datang dari Sekjen PBB Antonio Guterres. Dia menyebut Indonesia mampu memimpin dan mendorong dialog antara negara G20 di tengah ketegangan geopolitik yang memicu gejolak ekonomi. Ibarat kalau kita ingin menjual sesuatu, kita harus mendapatkan kepercayaan dari calon pembeli. Trust itu penting. Itulah yang ditawarkan Indonesia kepada kepala negara anggota G20. Begitu trust didapatkan, Indonesia pun menawarkan peluang investasi. Seperti yang tadi saya katakan, KTT G20 bukan sekedar gagah-gagahan yang buang-buang uang, tapi ada banyak celah peluang yang luar biasa. Momentum presidensi Indonesia dalam KTT G20 dimanfaatkan dengan maksimal untuk mencari peluang kerjasama dan investasi di berbagai sektor. Hasilnya sungguh luar biasa. Indonesia berhasil menggait Jepang, Inggris, dan Korea Selatan dalam proyek pembangunan MRT di Jakarta. Bukan cuma itu saja, Indonesia dan Turki menandatangani kontrak kerjasama pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Indonesia juga mendapatkan pendanaan proyek berbasis energi terbarukan dalam mendukung pengembangan kendaraan listrik, teknologi, transisi energi menggantikan batu bara, dan lain-lain dari negara G7 senilai 20 miliar dolar atau sekitar 311 triliun. Pertamina dan Saudi Aramco juga sepakat dalam kerjasama proyek penyediaan hidrogen dan amonia. Selain itu, Indonesia mengantongi komitmen investasi hingga 8 miliar dolar atau setara 125 triliun sepanjang rangkaian acara G20. Sebagian investasi tersebut adalah untuk pembangunan IKN Nusantara. Korsel, China, dan beberapa negara Eropa sudah komitmen. Salah satunya adalah LG. Manufaktur elektronik asal Taiwan, Foxconn, juga sangat tertarik dengan IKN dan sudah menyampaikan pada Jokowi. Korsel akan ikut dalam membangun sistem air bersih di IKN. Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency mengirimkan tenaga ahli untuk memastikan pembangunan IKN mengusung konsep keberlanjutan. Jepang akan mengawasi pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung di IKN. Sudah cukup? Masih belum. G20 memberi dampak sekitar 7,4 triliun terhadap produk domestik bruto Indonesia pada 2022. Konsumsi domestik yang diperkirakan naik sampai 1,7 triliun, menyerap tenaga kerja hingga 33.000 orang. Itu hanya di Bali saja. Dampak sampingannya adalah investasi yang akan mempengaruhi Indonesia secara keseluruhan. Jokowi bahkan punya ambisi yang lebih gila, yaitu Indonesia siap menjadi tuan rumah Olimpiade pada tahun 2036. Lokasinya bukan di Jakarta atau Bali, tapi di IKN. IKN belum nampak wujudnya,
tapi Jokowi berani berkomitmen. Kalau kalian tidak merinding dengan kepemimpinan Jokowi, saya tak tahu lagi harus bagaimana meyakinkan Anda semua. Efek multiplier dari KTT G20 ini sangat luar biasa. Bukan hanya tentang martabat dan harga diri bangsa, tapi juga kepercayaan dunia yang berimbas pada ekonomi yang semakin kokoh. Jadi, apa yang sebenarnya dilihat oleh barisan sakit hati sehingga melihat dari sisi negatif? Apalagi para buzzer yang begitu membanggakan kehadiran Anies di KTT G20. Bahkan ada hoax di mana pemimpin negara G20 mengundang Anies, menyebut Anies presiden. Joe Biden mendengarkan penjelasan Anies. Joe Biden terpukau dan Anies jadi bintang utama di KTT G20. Itukah yang mau dibanggakan? Yang hanya hadir di acara sampingan tapi dibilang hebat, yang membawa Indonesia ke level lebih tinggi, malah dihujat dengan berbagai alasan entah apa. Kesimpulannya, emas tetaplah emas. Kalian pasti sudah tahu mana emas dan mana yang besi biasa tapi dilapisi emas. Sekian opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.